Talino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Harus. Selamat malam. Nama Radusius, NIM 2012000084. Kelas PBI 20B. Mata kuliah kewirausahaan perihal UTS. Pembahasan yang pertama, jelaskan proses kewirausahaan. Kedua, program pengembangan kewirausahaan sebagai tenaga pendidik secara digital dan konvensional. Pemaparan proses kewirausahaan, yaitu merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keterampilan untuk mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Selanjutnya, pemaparan program pengembangan kewirausahaan sebagai tenaga pendidik secara digital, yaitu merupakan kewirausahaan di era digital yang lebih dikenal dengan istilah kewirausahaan digital, yaitu digital entrepreneurship, adalah kewirausahaan yang dipengaruhi oleh teknologi digital dengan mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan transformasi bisnis konvensional menjadi bisnis digital. Terdapat 5 tipe dasar bisnis digital yang dapat diterapkan dalam kewirausahaan di era digital. Pertama, content based business, yaitu bisnis berbasis konten yang menyediakan berbagai konten digital yang menarik dan spesifik secara konsisten dan up to date sebagai nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Kedua, community based business, yaitu bisnis berbasis konten yang menyediakan forum diskusi aktif dan interaktif antar anggota komunitas terkait dengan berbagai pembahasan topik tentang komunitas, dengan menyediakan juga berbagai konten spesifik tentang komunitas yang mayoritas merupakan hasil kontribusi dari anggota komunitas tersebut. Ketiga, online store, yaitu bisnis berbasis toko online yang merupakan platform penjualan produk maupun layanan dengan membuat website toko online dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan penjualan yang terukur. Keempat, matchmaking business, yaitu bisnis berbasis pertemuan antar penjual dan pembeli yang sebelumnya tidak terhubung. Kelima, promotion business, yaitu bisnis berbasis promosi yang bertujuan menarik pelanggan baru ke suatu bisnis yang sudah ada. Selanjutnya pemaparan program pengembangan kewirausahaan sebagai tenaga pendidik secara konvensional, yaitu kewirausahaan konvensional adalah pendekatan umum atau kegiatan jual beli yang dilakukan secara langsung, bertatap muka, dan kesepakatan transaksi dibuat untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.
Keunggulan bisnis konvensional. Yang pertama, dapat melihat langsung produk yang diinginkan. Salah satu keunggulan dari bisnis konvensional adalah pelanggan bisa dengan mudah melihat produk yang diinginkannya. Hal ini tentu menjadi poin plus dibandingkan bisnis online yang hanya bisa melihat produk dari gambar saja. Kedua, bertemunya pembeli dan penjual. Mereka tentunya bisa bertanya secara puas mengenai produk yang diinginkannya. Selain itu, ada juga beberapa bisnis konvensional yang masih bisa ditawar. Ketiga, banyaknya stok. Apabila melakukan pembelian secara langsung, tentunya pembeli bisa secara langsung memilih produk yang diinginkan dan tidak perlu khawatir apabila stoknya habis. Kekurangan bisnis konvensional. Pertama, modal bisnis. Modal untuk membangun bisnis secara konvensional tidak sedikit dan relatif cukup besar. Di awal, hal tersebut dikarenakan banyak uang yang harus dikeluarkan untuk lokasi usaha, karyawan, dan masih banyak lagi. Kedua, waktu dan cara kerja. Hal ini harus pintar dalam membagi waktu dan cara kerja. Oleh karena itu, bisnis online sangat cocok untuk pembisnis yang sibuk. Perbedaan bisnis konvensional dan bisnis online. Yang pertama, lokasi usaha. Adapun lokasi yang bisa digunakan seperti toko, ruko, atau stand. Semua itu berguna untuk menawarkan produk atau layanan kepada konsumen. Kedua, modal. Hal tersebut dikarenakan akan dialokasikan guna membayar sewa tempat, seperti ruko atau toko. Ketiga, prosedur. Maksudnya, perencanaan seperti jadwal kerja, jam operasional toko, dan masih banyak lagi. Sebab, bisnis konvensional akan bertemu pelanggan secara langsung untuk bertransaksi. Keempat, metode promosi. Meskipun bisnis konvensional biasanya hanya menggunakan promosi seperti brosur atau mulut ke mulut. Namun, di era teknologi canggih seperti ini, usaha konvensional juga bisa menggunakan sosial media untuk melakukan promosi. Contoh bisnis konvensional. Yang pertama, usaha rumah makan. Usaha rumah makan merupakan salah satu contoh dari bisnis konvensional. Selain itu, bisa membuat menu enak serta variatif agar menjadi IQ selling point dibandingkan dengan membuat menu enak serta dibandingkan dengan kompetitor. Kedua, usaha kelontongan. Hal tersebut dikarenakan toko kelontongan
menjual berbagai kebutuhan dasar dan menjadikannya laris di kalangan masyarakat. Dalam praktiknya, ada berbagai jenis kelontongan, mulai dari toko berskala kecil hingga besar. Ketiga, usaha bimbingan belajar, seperti membuka jasa belajar dan lain-lain. Baik, demikianlah pemaparan jawaban dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata.